Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki banyak keberagaman, di antaranya suku, budaya, adat istiadat. Begitu juga di Mojokerto. Mojokerto memiliki keragaman budaya dan adat yang kaya. Mengingat dulu Mojokerto merupakan tempat berdiri dan berjayanya kerajaan Majapahit. Tentunya hal ini sedikit banyak mempengaruhi aliran beragama yang ada di Mojokerto, terutama di Kecamatan Trowulan. Tetapi hal ini menjadikan tantangan tersendiri bagi ulama Nusantara untuk tetap melanjutkan dakwah persebaran Islam di bumi Majapahit. Dengan mudahnya diterima dakwah ulama oleh masyarakat tanpa menghilangkan adat atau istiadat terdahulu, tetapi tidak menyalahi syariah Islam. Salah satu ulama yang berdakwah di Jawa adalah Syekh Jumadil Kubro. Syekh Jumadil Kubro merupakan generasi pertama Wali Songo. Beliau merupakan keturunan Rasulullah SAW pada nasab ke-17 dari Sayyidina Husain. Beliau menikah dengan Siti Fatimah Kamar Rukmi dan memiliki 5 anak. Lalu dengan istri kedua, Siti Fatimah binti Muhawi, dan dikaruniai 16 anak. Dari keturunannya lahir cikal bakal Wali Songo. Kedua anaknya, Syekh Maulana Ibrahim Asmarokondi dan Maulana Ishak, melahirkan sebagian Wali Songo, Sunan Ampel, Sunan Gunung Jati, dan Sunan Giri. Mereka semua adalah cucu dari Syekh Jumadil Kubro. Sunan Bonang dan Sunan Derajat adalah buyutnya, sementara Sunan Kudus adalah cicitnya. Salah satu adat yang masih lestari di Trowulan ialah Grebeg Suro. Grebeg Suro yaitu suatu adat rutinan tahunan yang dilakukan setiap bulan Suro atau dalam Islam bulan Muharram, yakni tahun baru agama Islam. Grebeg Suro ini biasanya diawali dengan pembacaan macapat oleh pegiat-pegiat seni yang datang dari berbagai daerah. Acara macapat ini tidak hanya dihadiri oleh golongan tua saja, melainkan anak-anak muda terdapat di pembacaan macapat. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, ya Rasul ya Muhammad, Syirullah, Datullah, Sifatullah, Rahmatullah, wujud, niat dan hajat kula sorbanyak sami, ngerekso lan rumekso ngakhiri bulan Suro ya Allah, tahun ngarep kersane remboko, kuluk lawan hukum dulur-dulur podo tumblek blek, melungguh teng desa mriko, lahumul Fatihah. Keesokan harinya, sebelum menuju acara puncak, biasanya para sesepuh akan melakukan ritual ke tempat-tempat peninggalan dari kerajaan Majapahit, mulai dari Taman Makam Pahlawan, Siti Inggil, Petilasan Prabu Jayanegara atau Situs Jago, Makam Tribuana Tunggadewi, Petilasan Hayam Wuruk, Makam Putri Cempot, Damar Mulan, Sumber Towo, Makam Putri Kencana Wungu, Sumur Pendapa Agung. Acara tersebut biasanya ditujukan untuk melakukan pisawanan atau sowan, atau dalam bahasa Indonesia disebut menemui para leluhur kerajaan Majapahit yang berada di daerah Trowulan Mojokerto
dan meminta doa agar bumi Majapahit ini damai. Lanjut ke acara selanjutnya adalah pagelaran seni yang menampilkan kesenian bandengan dan rap Ponorogo. Acara ini akan dilaksanakan di Pendopo Agung Trowulan dan banyak sekali warga sekitar, bahkan warga luar daerah datang untuk mengikuti rangkaian-rangkaian kegiatan Grebeg Suro yang diadakan di Mojokerto. Acara ini juga secara tidak langsung menjadi pertunjukan kesenian yang menghibur para warga yang sudah datang dari sejak dibuka acara tersebut. Tidak hanya bandengan dan rap Ponorogo saja yang ditampilkan, melainkan kesenian-kesenian Jawa lainnya juga ikut serta dalam pagelaran ini. Acara ini juga ditujukan agar masyarakat umum bisa mewarisi tradisi para leluhur Majapahit terdahulu. Dan sampailah pada acara yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat yang berdatangan dari berbagai daerah, yakni kirap sesaji Kuro. Acara ini merupakan acara puncak yang dimana semua masyarakat dan para sesepuh akan melakukan kirap massal yang dilakukan pada puncak acara Grebeg Suro. Candi Bajang Ratu merupakan awal dari perjalanan kirap pada puncak acara tersebut. Banyak mitos yang meyakini bahwa Candi Bajang Ratu adalah gerbang atau pintu masuk dari kerajaan Majapahit sendiri, sehingga masyarakat mula melakukan kirap dari Bajang Ratu dan berakhir di Pendopo Agung. Dalam pelaksanaan acara kirap massal ini, masyarakat biasanya dengan dandanan ala zaman kerajaan Majapahit. Warga setempat juga tidak lupa membawa sesaji yang berupa hasil bumi atau hasil pertanian mereka. Ritual seperti ini ditujukan sebagai bentuk rasa syukur atas nikmat yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa.